Perkenalkan, nama saya Nurida Eskaliba, saya dari kelas PGMI 3A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar SDMI, dosen pengampu Ibu Miftahul Jannah MTD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua adik-adik? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doanya dimulai. Doanya selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, hadir semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya, di sini siapa yang tahu tentang apa itu makhluk hidup? Ya, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, siapa yang tahu ada berapa jenis makhluk hidup? Nah, yang pertama ada apa? Ya, ada manusia. Kedua ada tumbuhan. Dan yang ketiga ada pintar, ada hewan. Nah, jenis-jenis makhluk hidup yang pertama ada manusia, kedua tumbuhan, ketiga hewan. Nah, manusia itu merupakan makhluk hidup paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah adik-adik, kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ada yang tahu tidak? Nah, ternyata semua itu merupakan Ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup? Nah, ciri-ciri makhluk hidup, sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama ada bergerak, kemudian ada yang kedua bernapas, yang ketiga mengalami pertumbuhan, yang keempat berkembang biak, dan yang kelima makan dan minum. Terakhir itu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Nah, ciri makhluk hidup yang pertama itu yaitu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Nah, bergerak terbagi menjadi 2, yaitu bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Yaitu contohnya seperti apa? Ada yang tahu di sini seperti apa contohnya? Ya, seperti berjalan. Kemudian yang kedua yaitu seperti berlari. Nah, kemudian yaitu bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya jalan di tempat dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh-contoh cara bergerak. Contoh cara bergerak itu yang pertama ada manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Kedua, cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan apa? Ya, kaki. Ketiga, ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Dan yang terakhir itu burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Ya. Ciri yang kedua yaitu bernapas.
Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen, ya. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Yang berikutnya itu ada alat-alat pernapasan makhluk hidup. Nah, pertama, pernapasan pada manusia itu menggunakan, ada yang tahu? Ya, paru-paru. Pintar. Nah, kalau ikan dia bernapas menggunakan apa? Di sini ada yang tahu? Ya, di sini ikan bernapas menggunakan insang. Nah, tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel. Nah, yang terakhir itu kecebong bernapas dengan menggunakan insang. Ya, sedangkan katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Ciri yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman dan juga kebiasaan berolahraga. Nah, oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Contoh pertumbuhan makhluk hidup di sini yaitu daur hidup ayam, yaitu dari telur menjadi telur embrio, kemudian telur menetas. Telur menetas akan menjadi ayam, anak ayam, dan akan menjadi ayam dewasa. Di sini ada contoh pertumbuhan makhluk hidup. Nah, contoh pertumbuhan makhluk hidup itu seperti biji ditanam dalam tanah akan menjadi kecambah, kemudian menjadi tanaman muda dan menjadi tanaman dewasa. Nah, yang keempat itu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Nah, tujuan berkembang biak itu apa? Ada yang tahu? Ya, di situ. Ya, di sini tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Nah, baiklah. Di sini ada cara perkembangbiakan makhluk hidup. Yang pertama itu ada melahirkan dan yang kedua ada yang bertelur. Melahirkan itu terjadi pada manusia, kucing, sapi, dan kuda ya, dan lain-lain. Nah, yang kemudian itu bertelur. Bertelur itu terjadi pada, ada yang tahu? Ya, ayam. Pintar. Kemudian ada bebek ya, kemudian ada burung dan ada ya ikan. Pintar. Nah, ciri-ciri yang berikutnya itu makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitasnya. Nah, lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan, karena jika kita makan makanan yang tidak bersih maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan kita. Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda ya. Nah, contoh rangsangan pada makhluk hidup yaitu biasanya pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Nah, terus daun putri malu biasanya akan segera menutup
daunnya ya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Pernah nggak menyentuh daun putri malu? Nah, yang ketiga itu tahu nggak buah pacar Cina? Buah pada pohon pacar Cina itu akan meletus loh jika disentuh. Nah, yang terakhir biasanya landak dan lipan akan menggulung